Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bangsa kita dikejutkan dengan pemberitaan mengenai surat pemakzulan terhadap Mas Gibran Rakabuming Raka alias Fufu Fafa. Surat tersebut dilayangkan oleh Forum Tentara Nasional Indonesia, ditujukan kepada DPR dan juga MPR yang merupakan salah satu lembaga yang pernah saya pimpin. Nah, dari sini kita bisa menilai bahwasanya Fufu Fafa mendapat banyak sekali penolakan. Penolakan tersebut ditenggarai karena Fufu Fafa dinyatakan adalah produk gagal dari sebuah konstitusi. Yang mana kita ketahui bahwa Fufu Fafa adalah produk dari pamannya sendiri. Oleh karena itu, sekarang rakyat makin keras bersuara menyuarakan supaya Gibran Rakabuming Raka mundur. Nah, saya sampaikan kepada Mas Gibran, sebelum rakyat marah, sebaiknya jenengan mengundurkan diri saja. Nah, Anda harusnya digantikan oleh orang yang benar-benar memiliki kemampuan seperti Anies Baswedan atau mungkin putri saya sendiri. Jadi kami rakyat menginginkan Bapak Prabowo untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka dengan sosok yang lain. Dan kita berharap ke depannya Indonesia akan lebih cemerlang kalau tidak memiliki wakil presiden seperti Mas Gibran alias Fufu Fafa. Sebentar dulu Bang, sebentar. Kau jadi siapa sekarang? Gak kalian tengok ini. Udah di Partai Umat kau sekarang, Bung. Udah. Ini buktinya. Tapi besar kali bintangnya itu. Orang bintangnya kecil aja ini. Besar kali itu. Ya suka-suka kula partaiku. Serius kau Bung di Partai Umat kau. Udah ada KTA-mu. Ada. Coba lah Bung, tunjukkan dulu KTA. Ini KTA aku ini. Besar kali KTA-mu. Ini yang dikeluarkan. Dekatkan dulu, zoom. Kartu tanda anggota. Ya, ku bacakan ya. Nama Opung Parbelak. Nomor kartu 007 James Bond. Tempat tanggal lahir rumah sakit 25 Mei 1956. Siapa mencetak kartunya ini? Tempat tanggal lahir dibilang rumah sakit. Golongan darah ada pula, kartu tanda anggota golongan darah ya. Golongan darah AB plus minus. Hobi memancing. Pung, mana ada KTA itu ada hobinya? Mana ada? KTA itu nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan juga jabatan. Itu namanya KTA. Mana ada pernah masuk hobi dalam KTA? Itu yang dikeluarkan.
jabatan, seksi dekorasi. Di mana-mana kalau jabatan di dalam apa itu, ya kalau pengurus contohnya ketua seksi bendahara, itu pengurus inti. Setelah itu ada divisinya atau bagiannya, ya kan? Divisi apa? Divisi hukum, kan begitu. Apa namanya? Setelah itu divisi keorganisasian, kan begitu. Ada misalnya divisi keanggotaan, kan begitu. Ini seksi dekorasi. Kau mau bikin panitia perpisahan? Berlaku seumur hidup. Sebentar dulu Bung, kayak besarnya kayak gitu, kayak mana nyimpannya? Ya dilipat lah. Mana pernah ada Bung kartu tanda anggota dilipat-lipat? Kartu tanda anggota itu cuma sebesar KTP. Nggak tahu nanti kenapa bisa kayak gini nih. Udahlah dulu ya. Nggak usah bahas-bahas kartu tanda anggota aku. Sebentar dulu Bung, nggak bisa kau lepaskan bintangmu itu. Ini kebanggaanku ini. Semana mau dibilang lagi ya kan? Kayak Amir Rais kau Bung. Serius lah. Jadi berita terbaru Partai Umat DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta bubar, ambiar, rungkat, modiar. Jadi pengurus DPW ya dari Partai Umat untuk Daerah Istimewa Yogyakarta ya kemarin itu rame-rame mengundurkan diri dan mereka ya melakukan aksi simbolis yaitu membuang kartu ke dalam tong sampah. Sebentar dulu. Membuang kartu ke dalam tong sampah. Kalian bilang keren itu. Maunya kalau udah kayak gitu tuh kalian taruh ke tong sampah, habis itu kalian bakar. Setelah membakar kartu tanda anggota, ya kan, lebih masif lagi maunya, ya kan, kalian bakar atribut partai. Setelah itu kalian keluarkanlah sarpras, ya sarana prasarana dan juga inventaris. Kalian keluarkan dari dalam gedung itu, ya kan, kalian bakar lagi di luar. Habis itu terakhir bakar gedungnya. Itu baru namanya bubar. Kalau itu bukan bubar namanya. Itu kalian mengundurkan diri. Kalau kayak gitu kan capek kalian. Lebih bagus kartu KTA kalian itu masukkan ke dalam gedung. Baru kalian bakar. Nggak bisa Bung. Kenapa nggak bisa? Gedungnya masih nyewa. Oh iya pula ya, iya betul. Aduh ya, jadi mereka mengundurkan diri karena alasan konflik internal. Bayangkan kalian, partai masih kecil. Coba bayangkan kalian ya, sebentar, aku bayangkan dulu. Oh nggak bisa kubayangkan karena aku nggak pernah ngeliat besarnya partai ini bagaimana. Bayangkan kalian dulu ya, partai masih kecil tapi rajin kali konflik. Makanya nggak terbayangkan aku gitu loh. Kalau partainya besar seperti Demokrat, PAN, Golkar, ada konflik wajar. Karena apa? Banyaknya anggota, besarnya partai, banyak yang mau diurus. Partai kecil, konflik nggak ada habisnya. Dari tahun 2021 konflik. Keluar Bunda Neno Warisman. Setelah itu 2023 konflik lagi. Banyak caleg mengundurkan diri, ya. Setelah itu konflik lagi. Di tahun yang sama banyak pengurus-pengurus partai di beberapa daerah mengundurkan diri. Sekarang 2024 konflik lagi. Gak sempat maju tapi konflik terus. Disebabkan karenanya ya
yang namanya Amin Rais yang merupakan ketua Dewan Syuro ya. Kalau mereka itu ketua Majelis Syuro ya. Dia itu mengangkat menantunya yang bernama Ridho Rahmadi ya menjadi ketua umum tanpa melalui proses pemilihan. Tunjuk langsung. Brother. PDIP ya walaupun kita udah bisa tebak siapa ketua umumnya, tapi dilakukan pemilihan walaupun formalitas. Itu PDIP loh, partai besar. Gitu ya walaupun formalitas, walaupun kita udah tahu siapa pemimpinnya, siapa ketua umumnya udah tahu kita, tapi paling nggak bikinlah pemilihannya gitu, ada kongresnya gitu loh. Ini nggak ada kongres langsung main tunjuk. Mana bisa ketua umum partai main tunjuk langsung, kau aja ketua. Kecuali kalau mendirikan itu ya ketika kita membawakan akte notaris ya diinisiasi oleh beberapa orang. Kau ketuanya ya, aku sekretarisnya, biar dia bendaharanya. Nggak apa-apa. Tapi ini untuk apa namanya? Untuk memutuskan siapa calon yang baru, calon ketua umum yang baru. Masa nggak ada rapat? Itu yang pertama. Baru yang kedua, katanya Amin Rais menghapus yang namanya rapat musyawarah nasional, katanya dihapus. Musyawarah wilayah dihapus. Musyawarah cabang juga dihapus. Bayangkan kalian ya, partai mana yang nggak ada musyawarahnya? Semua musyawarah dihapus. Munas dihapus, nggak ada lagi. Ya, setelah itu musda musyawarah daerah nggak ada lagi. Muscap tingkat kabupaten pun juga nggak ada lagi. Tapi sebetulnya pengurus ini juga harusnya paham kenapa nggak ada munas, nggak ada muscap, nggak ada musda. Ya mungkin saja nggak ada dana. Terus gimana rupanya besarnya Partai Umat? Kayak nggak tahu aja kita. Kan begitu, ya kan? Nah, ya jadi sebetulnya ada beberapa hal ya, bukan cuma yang dua itu, tapi sebetulnya ini gaungnya ini sudah dari tahun kemarin kalau nggak salah ya. Dan aku juga sudah membawakan berita tentang bagaimana kisruhnya gitu di dalam Partai Umat ya. Tapi kita bisa menilai dari pemberitaan yang ada bahwasanya yang namanya Amin Rais itu ya, itu memang betul-betul yang pertama orangnya ambisius ya, yang kedua arogan, yang ketiga otoriter, yang keempat ya ini orangnya nepotis ya. Tapi selalu dia itu mengatakan bahwasanya Bapak Joko Widodo itu dinasti nepotisme. Saya harapkan kepada Bapak Joko Widodo untuk segera tidak cawe-cawe terhadap pencapresan putranya sendiri. Karena kita tahu bahwa Gibran Raka Buming Raka alias Pupu Fafa tidak akan mungkin bisa jadi capres kalau tidak ada campur tangan dari Mulyono. Kan itu yang kau bilang dulu kan? Tapi kau tuding-tuding Bapak Joko Widodo, ternyata kau pelaku utama. Kalah apa? Menantu. Tapi menantumu itu lucu ya, nggak bisa mandiri ya, mengandalkan mertua. Menantu macam apa itu? Udah tua mertuanya direpotinya. Harusnya jadi menantu itu mandiri, setelah itu berbakti sama mertua, bukan mertua berbakti sama menantu. Ini jadi terbalik, jadi mertuanya berbakti sama menantunya. Aduh, enggak aja. Dan lucunya lagi biar tahu kalian ya, 40 orang ini pengurus DPW ya Partai Umat untuk daerah istimewa Aceh mengatakan bahwasanya setelah keluar dari Partai Umat mereka akan bergabung kepada Anies Baswedan. Yang jadi pertanyaanku, emang Anies Baswedan punya partai? Enggak aja. Ini sama artinya keluar dari rumah yang reot, ya kan, masuk ke rumah yang udah mau ambruk. Bukan mau ambruk, udah ambruk.
Masih mending reot, masih bisa ditempati. Ambruk. Blas. Sejak kapan Anies punya partai? Sedangkan dulu relawannya aja, relawan Anies membuat Partai Perubahan Indonesia. Namanya pun nggak masuk. Ada aja. Kalau kalian mau pindah tuh, Bo, ya ke tempat yang lebih bagus, ngono loh. Partai Demokrat, ya setelah itu Golkar, setelah itu Gerindra, atau mungkin PAN, PKS, ngono loh. Yang penting jangan yang merah itu. Yang mana, Bung? Kalau yang mawar boleh lah. Itu, jadi orang kalau misalnya keluar dari tempat yang lama, itu Mbok ya mencari tempat yang baru, ngono loh. Ini nyari tempat yang lama dengan kualitas yang sama. Ibaratnya kita misalnya mau pergi, meninggalkan perusahaan, gaji di perusahaan yang lama 3 juta. Ya kan? Pak, saya mau mengundurkan diri. Kenapa? Saya mau coba di tempat yang baru. Emang gajinya berapa? Di sana 2,5 juta, Pak. Loh, di sini 3 juta loh. Ya enggak apa-apa, Pak. Yang penting saya pengen gaji yang baru aja, Pak. Daripada saya di sini terus. Loh, kamu yakin? Di sini 3 juta, di sana 2,5 juta loh. Oh, yakin, Pak, saya yakin-yakinnya. Itu kan aneh. Tapi kalau misalnya, Pak, saya mengundurkan diri. Kenapa? Soalnya saya ditawarin kerja, Pak. Gajinya berapa? Oh, gaji di sana, Pak, 8 juta. Oh, ya udahlah kalau emang kayak gitu, kata HRD-nya gitu kan. Nanti kalau misalnya udah masuk situ, telepon aku ya, mana tahu udah lagi ada lowongan. Begitu. Ini enggak. Keluar dari tempat yang reot, masuk ke yang bobrok. Atau masuk partai TBK sekalian. Itu dia. Tapi kalau kurasa ini ya arahnya ke situ juga ini, ya kan? Maksudnya kemana, Bung? Hah? Masuk partai PSI maksudmu? Nggak yakin sih, nggak yakin orang-orang kayak gini, nggak yakin. Karena gimana pun juga ya mereka kan belum menentukan sikap bahwasanya mereka itu hatinya kan dalam hatinya ada Jokowi. Ini sama juga ya, dalam hatinya ada Anies Baswedan. Ya kan gitu. Untuk apa dia akomodir PSI? Biarin aja lah sih itu. Dari sini pun kita bisa lihat ya bahwasanya yang namanya Amin Rais ini ya dari dulu berarti dia ini membuat partai itu memang sebetulnya misinya itu hanya ingin menjadikan partai sebagai kendaraan untuk mengantarkan ambisinya itu sampai kepada tujuan. Apa tujuannya itu? Yaitu menjadi presiden. Kok tahu, Pung, dia kepengen jadi presiden? Ya buktinya dia mencalonkan diri. Yang milih dikit. Aku jadi teringat yang disampaikan Bapak Gus Dur ya, Bapak Presiden kebanggaan kita juga ya. Beliau mengatakan ya dalam sebuah talk show bahwasanya yang bertanggung jawab atas lengsernya saya ini ya 2 orang itu, Megawati dan juga Amin Rais. Aduh, kalau Megawati ya jelek-jelek begitu, ya partainya masih lumayan lah daripada Amin Rais kan begitu. Amin Rais dibangunnya partainya PAN, ya kan? Sudah capek-capek dia bangun, ditendang partai PAN itu dia. Ya itu karena memang leadershipnya itu udah nggak relevan lagi dengan partai tersebut. Kita udah lihat kan, coba bayangkan kalian, kalau sempat Partai Amanat Nasional masih dikuasai oleh yang namanya Amin Rais ya, tidak akan pernah PAN itu menjadi partai yang maju. Tapi setelah ditinggalkan sama si Amin Rais ya, dikelola oleh tangan yang tepat, pengurus yang tepat, ketua yang tepat, jadi itu barang. PAN menjadi salah satu partai yang diperhitungkan di bangsa Indonesia ini. Partai Umat hampir nggak masuk kemarin verifikasi. Aku bukan sedang menertawakan Partai Umatnya ya, bukan. Yang ku tertawakan itu leadershipnya si Amin Rais ini, kan begitu, ya kan?
Karena kita bisa lihat coba ya, mungkin saja juga ya, ini pengurus-pengurus dan juga anggotanya udah enak gitu loh ya. Bukannya kemajuan, ya bukannya progres, bukannya kebangkitan partai yang mereka dapatkan ketika menantunya Amin Rais ini menjadi ketua umum Partai Umat, tapi kehancuran, kebobrokan, kemunduran, kegagalan, kan begitu. Ya, cuman karena nafsunya aja si Amin Rais, makanya dia sodorkan lagi menantunya. Itu sebetulnya kualitasnya nggak ada gitu. Tapi inilah di Amin Rais kan selalu mengatakan bahwasanya kualitasnya Wafa nggak ada, kualitasnya si Gibran nggak ada, kualitasnya Bapak Jokowi nggak ada. Kualitasmu nggak ada kawan. Ya, kau lihat aja lah menantumu itu, berarti menantumu itu menantu manja. Masa harus didorong-dorong sama mertuanya? Menantu apa itu? Bikin malu. Ya, jadi kalau bisa dikatakan ya, Amin Rais ini ya, ini dia makan karma dari perbuatannya sendiri. Coba bayangkan kalian, sudah berapa banyak hoax, sudah berapa banyak statement-statement negatif ya yang sudah ditebarkannya di bangsa ini. Mengenai Bapak Joko Widodo, mengenai Gibran, mengenai Ibu Iriana, mengenai Kaesang, mengenai pemerintahan Bapak Joko Widodo, mengenai menteri-menteri beliau. Setelah itu mengenai pemerintahan, mengenai legacy, mengenai IKN, mengenai semuanya. Ya, makanya aku bilang, ya jangan pernah kita itu ya meludah ke atas matahari, ke arah matahari. Karena apa? Karena nemploknya nanti ke muka sendiri. Artinya apa? Jangan pernah kita menghina, mencaci ya orang-orang yang sebetulnya nyata-nyata dia itu kualitasnya di atas kita. Jauh di atas kita. Kualitasmu mau kau bandingkan sama Bapak Joko Widodo, itu ibaratkan langit dengan tanah kuburan. Pung, kasihan Pung, apa nggak ada istilah yang lain Pung selain tanah kuburan? Tahu kalian tanah kuburan? Tanah kuburan itu kalau misalnya digali, ya tanah kuburan itu kan berarti lebih rendah dari bumi. Jadi bukan langit dan bumi, lebih rendah lagi tanah kuburan. Apa rupanya yang sudah kau berikan pada bangsa ini? Apa rupanya legasimu? Apa yang sudah kau bangun untuk bangsa ini? Nggak ada kan? Karena kau nggak pernah jadi presiden. Cuman satu aja fotomu nongkrong di gedung MPR selesai. Lain dari itu nggak ada yang bisa dibanggakan. Makanya aku bilang ya, kalau padahal sebetulnya ini orang ya, ketika dia mendapatkan predikat Bapak Reformasi, di situ sebetulnya aku juga waktu itu sudah mulai simpati sama ini orang. Jauh aku lebih simpati sama Amin Rais waktu itu sama Megawati. Cuman masalahnya waktu itu aku belum bisa melihat masa depan. Kalau sempat waktu itu aku bisa melihat masa depan, yaitu masa kini, nggak jadi aku simpati. Betul kan? Itu dia. Sebentar dulu Bung, coba lah dulu itu Bung. Ngeri kali bintangmu itu Bung. Coba lah ini ya. Risih kali aku. Oh iya, aku minta maaf sama kalian semuanya ya. Daripada kebablasan nanti kan ya. Aku ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha untuk teman-temanku, saudara-saudaraku yang merayakannya dimanapun kalian berada. Semoga ya di hari yang indah, yang fitri ini ya, kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin amin ya robbal alamin. Tapi ngomong-ngomong bicara Idul Adha, ya aku mikir ini, yang namanya si Suryo ini kurban nggak ya? Si Tipa kurban nggak? Terus kalau emang kurban kira-kira diterima nggak kurbannya itu ya? Kalau si Rismon yakin aku nggak bakalan bikin kurban itu. Non-is dia non-is. Aduh, ya kembali kita yang namanya Amin Rais ya. Jadi ini biar tahu kalian, salah satu orang yang sebagai produsen hoax yang
paling gencar juga, ya. Tapi nggak tahu entah kenapa ini manusia nggak diperkarakan. Maunya untuk masalah ijazah Bapak Joko Widodo, ini manusia juga diperkarakan juga. Karena apa? Karena ikut menyebarkan ini. Ikut menyebarkan ini. Setiap ada permasalahan diangkat. CCRP kemarin itu, ya kan? Sampai sekarang pun juga beberapa waktu yang lalu, video yang mengangkat tentang CCRP masih menetapkan Bapak Joko Widodo menjadi presiden yang terkorup. Nggak beres. Ya, apa yang kau tabur itu yang kau tuai kawan. Dan sekarang dia biar tahu kalian, kemarin sempat menjilat-jilat Bapak Prabowo, ya kan? Begitu nggak terjilatnya Bapak Prabowo nggak mempan, ya, bikin serangan kecil-kecilan dia sama Bapak Prabowo. Hehehe, lapet. Aduh, ya. Jadi memang orang ini memang nggak ada yang bisa dipercaya mulutnya ini satu-satu. Tolonglah dulu sama anak sama cucu-cucunya ini agak dijaga dulu ini ya. Ya kan, kalau kayak gini nih tuanya ini bawalah lebih banyak lah, bawa ke pengajian lah. Ya, setelah itu bawa ke tausiah, ya kan. Setelah itu bawa sekali-sekali di ruqyah. Itu dia, biar nanti ketika dia meninggal husnul khotimah. Gak susah gitu loh. Ini karena dia selalu menyimpan fitnah, ya kan, selalu mengeluarkan kata-kata busuk, ya, dibalut dengan ayat-ayat, ya. Gak ngerti aku bagaimana ujung hidupnya ini nanti. Iya kan? Iya kan? Kira-kira ini terverifikasi nggak masuk surga ini? Nggak tahu juga. Karena sekarang begini, orang masuk surga nggak masuk surga bukan ditentukan yang kelihatan mata oleh orang lain begitu, tapi apa yang dicatat malaikat. Kalau ditengoknya kau contohnya, ya kan, menggunakan ayat-ayat suci, ya, daripada kitab suci, tapi itu kau tujukan untuk untuk membungkus kebusukanmu, membungkus fitnahmu. Ya malaikat itu kan bukannya bisa dibodoh-bodohi. Orang yang bisa kau bodoh-bodohi, malaikat mana bisa. Ya, jadi kita doakan saja. Nggak mau kami doakan, Pung. Mau doakan apa? Ya kita doakan saja Bapak Joko Widodo dalam keadaan sehat. Itunya. Oh, aku kira kau mau doakan dia biar panjang umur, Pung. Ya kalau itu ya biar anak sama menantunya itu aja mikirkan itu, mendoakan. Ngapain kita doa-doakan itu, ya kan? Itunya, ya. Jadi di hari yang indah ini, ya, jadi Opung Parbelak ingin mengucapkan kepada kalian semua, ya, tirulah orang-orang yang perlu Anda tiru, teladanilah orang-orang yang perlu Anda teladani. Kalau kayak gini yang nggak usah diteladani sama sekali. Apa yang mau ditiru? Apa yang mau diteladani? Itu makanya sekarang kita bukan berbicara pandangan politik yang berbeda, bukan. Kita bukan berbicara prinsip-prinsip yang berbeda, bukan. Tapi kalau sudah namanya fitnah, menjelek-jelekkan, membunuh karakter, itu bisa dikatakan adalah kalau bisa kukatakan bisa dikategorikan ke dalam dosa. Itu, ya, tolong dijaga anaknya, cucunya, menantunya, ya. Ya paling enggak ya bagaimana caranya supaya bapak yang satu ini tambah pahalanya, ya. Biar timbangan pahalanya nanti lebih berat daripada timbangan dosa. Itu dia. Bahaya ini, Wak, kalau beda-beda tipis. Pas tiba di ujungnya contohnya dia mengucapkan kata-kata negatif lagi, ya kan, menyebarkan fitnah lagi. Ternyata Bapak Mulyono itu begini, kena azab katanya gitu kan. Meninggal dia, plak katanya gitu. Padahal udah timbang-timbang udah tipis-tipis begitu timbangannya kan gitu. Karena fitnah kan timbangannya ini lebih berat, dosa. Masuk di neraka. Iya, ya makanya kalian jagalah itu bapak kalian, opung kalian itu, dan mertuamu itu, Ridho.
Gak usah terlalu banyak di dalam politik. Udahlah, pensiun lah. Kau pun satu, kau jadi menantu kau. Kalau di tempat kami, kau di kampung kami, kau gak kepake kayak kau. Mertuamu kau repoti. Oke? Jadi itu dulu Pung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.